Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fifah Quratul Afifah, NIM 18081006, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi terkait dengan revolusi industri 4.0 untuk mata kuliah ekonomi digital kelas C dengan rekan saya. Pertama, Mirza Irfania dengan NIM 18081056. Yang kedua yakni Fandi Rahmatullah dengan NIM 18081061. Yang ketiga yakni Reza Zulfikar dengan NIM 18081080. Penjelasan mengenai revolusi industri 4.0. Revolusi industri diawali dengan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Fase industri merupakan real change dari perubahan yang ada. Industri 1.0 misalnya ditandai dengan mekanisme produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Dan industri 2.0 dijadikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. Sedangkan industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Yang terakhir yakni industri 4.0. Nah, industri 4.0 ini industri yang selanjutnya hadir menggantikan industri 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik. Adapun faktor pendorong peningkatan digitalisasi terdapat 4. Yang pertama yakni peningkatan volume data dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis kemampuan dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya interaksi baru dengan mesin. Yang keempat, yakni perbaikan instruksi transfer digital ke dana fisik seperti robotika. Selanjutnya mengenai prinsip industri 4.0 terdapat 4 pula. Yang pertama, sambungan. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga, bantuan teknis. Dan yang terakhir yakni keputusan terdesentralisasi. Kemudian saya mencoba menjelaskan tentang revolusi digital dan era disrupsi teknologi. Revolusi digital dan era disrupsi teknologi ini adalah istilah lain dari industri 4.0. Nah, kenapa disebut revolusi digital dan era disrupsi teknologi ini disebut revolusi digital? Itu karena terjadi proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Industri 4.0 itu dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Nah, salah satu karakteristik unik industri 4.0 itu sendiri adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, salah satu bentuk pengaplikasian tersebut adalah penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih murah, efektif, dan efisien. Nah, kemudian di slide selanjutnya dibahas Internet of Things atau IoT yang paling berpengaruh di era industri 4.0 itu. Internet of Things itu diperkenalkan oleh Kevin Ashton di tahun 2002. Perkembangan teknologi internet itu mulai diterapkan pada proses-proses produksi di industri pada negara-negara maju, terutama di Amerika Serikat, kemudian juga di negara-negara bagian di Eropa Barat. Keberadaan IoT itu dimulai membakukan komputer agar dapat memahami dunia nyata di lingkungannya secara mandiri. Nah, pada awal perkembangannya, konsep IoT itu diaplikasikan ke dalam penggunaan komputer di berbagai bidang kebutuhan manusia, yang pada intinya itu adalah penggunaan komputer di mana dan untuk apa saja, seperti itu. Tetapi sejak tahun 2009 itu dibentuklah komisi-komisi negara Eropa yang khusus dibentuk untuk merumuskan kembali apa definisi dari IoT itu tadi, yang lebih lanjut didefinisikan sebagai sebuah tahap evolusi berikutnya dari internet, dengan hal yang paling mendasar yaitu perubahan dari sekedar jaringan dan serangkaian komputer yang saling terhubung menjadi jaringan dari serangkaian objek atau benda yang juga saling terhubung. Nah, kemudian pada intinya industri 4.0 itu didorong oleh 4 kelompok teknologi yang juga sedang berkembang di era saat ini. Kelompok pertama itu ada dari data, kemudian daya komputasi, dan juga ada konektivitas. Nah, di kelompok kedua itu ada kelompok teknologi analisis data, juga intelijen.
Kemudian ada kelompok ketiga, itu adalah interaksi antara manusia dengan mesin, atau disebut juga teknologi antarmuka dan augmented reality. Dan yang kelompok keempat itu yaitu konversi dari digital ke fisik, sistem robotika yang canggih, serta teknologi 3D printing atau additive manufacturing, yaitu contoh dari teknologi yang ada pada kelompok 4 tersebut. Jika keempat teknologi enable itu diintegrasikan, maka terbentuklah sebuah era baru di dalam teknologi proses manufaktur. Era baru tersebut dengan munculnya pabrik-pabrik cerdas atau smart factory itu memungkinkan suatu pabrik tetap dapat memenuhi permintaan khusus dari pelanggan dengan tetap menjaga tingkat keuntungannya. Lalu, di dalam industri 4.0, proses bisnis dan teknik bergerak sangat dinamis sehingga memungkinkan terjadinya perubahan proses yang sangat cepat, bahkan saat akhir sebuah proses produksi. Sistem ini juga memiliki kemampuan untuk merespon terjadinya gangguan dan kegagalan secara fleksibel. Misalnya itu gangguan akibat terlambatnya pasokan dari supplier. Transparansi proses dari awal hingga akhir tersedia selama proses manufaktur, sehingga dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan secara optimal. Nah, di industri 4.0 itu akan menghasilkan metode-metode baru untuk menciptakan nilai dan model bisnis baru. Secara khusus, keadaan ini akan menciptakan banyak usaha startup dan usaha kecil dengan kesempatan untuk mengembangkan dan menyediakan layanan di sisi hilir produksi. Ada tantangan dan peluang industri 4.0. Industri 4.0 itu merupakan fase perubahan revolusi teknologi yang mengubah cara kita beraktivitas di dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup yang sebelumnya. Nah, manusia itu akan hidup dalam ketidakpastian atau uncertainty. Oleh karena itu, manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang dapat berubah dengan sangat cepat. Nah, di tiap negara itu harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi, kemudian juga komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik di global, mulai dari sektor publik, kemudian swasta, juga akademisi, militer, hingga masyarakat sipil, sehingga tantangan industri 4.0 itu dapat dikelola menjadi peluang. Kemudian ada beberapa pakar dari industri 1 mengidentifikasi tantangan industri 4.0 sebagai berikut. Yang pertama itu adalah masalah keamanan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, kendala stabilitas peralatan, utilitas, kemudian juga mesin produksinya. Nah, kemudian yang ketiga, ada kurangnya keterampilan yang memadai. Yang keempat, juga dari para pemangku kepentingan dan kebijakan itu tidak ingin adanya sebuah perubahan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Selanjutnya, pemetaan tantangan dan peluang industri 4.0. Pemetaan tantangan dan peluang industri 4.0 untuk mencegah berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah permasalahan pengangguran. World Employment and Social Outlook Trend 2017 memprediksi jumlah orang yang menganggur secara global pada 2018 diperkirakan akan mencapai angka 204 juta jiwa, dengan kenaikan tambahan 2,7 juta. Hampir sama dengan kondisi yang dialami negara barat, Indonesia juga diprediksi mengalami hal yang sama. Pengangguran juga masih menjadi tantangan, bahkan cenderung menjadi ancaman. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2017 sebesar 5,33% atau 7,01 juta jiwa dari total 131,55 juta orang angkatan kerja. Data BPS 2017 juga menunjukkan jumlah pengangguran sumber daya manusia dari lulusan pendidikan yang diterapkan di Indonesia, yaitu vokasi tingkat menengah, menduduki peringkat teratas yaitu sebesar 9,27%. Selanjutnya adalah lulusan sekolah menengah atas sebesar 7,03%. Vokasi tingkat diploma 3 atau D3 sebesar 6,35% dan universitas 4,98%. Diidentifikasi penyebab tingginya kontribusi pendidikan vokasi terhadap jumlah pengangguran di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh rendahnya keahlian khusus dan soft skill yang dimiliki. Selanjutnya, untuk menghadapi permasalahan yang ditimbulkan dengan penerapan industri 4.0 adalah mencetak sumber daya manusia yang handal dan siap menghadapi tantangan di era
Industri 4.0. Dengan itu, pemangku kepentingan harus meningkatkan kualitas pendidikan yang lulusannya harus siap kerja di berbagai bidang untuk menghadapi tantangan era Industri 4.0. Salah satunya yaitu menggenjot pendidikan vokasi yang kualitas lulusannya memahami, paham, dan mahir apabila teknologi pendukung Industri 4.0 diterapkan dalam pekerjaannya. Agar pendidikan vokasi dapat menjawab tantangan Industri 4.0, maka agar lebih terarah, pendidikan vokasi harus melibatkan institusi atau pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Sebagai contoh, Sekolah Sandi Negara yang merupakan pendidikan kedinasan yang dikhususkan lulusannya sebagai ahli sandi dan cyber. Untuk kepentingan negara, lulusannya harus menghadapi tantangan Industri 4.0 untuk Cyber Physical System atau CPS yang diperuntukkan untuk operasional institusi negara akan menerapkan Industri 4.0. Selanjutnya, pemerintah berupaya merespon tantangan Industri 4.0, ancaman pengangguran, dan bonus demografi dengan fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi di tahun 2018. Pemerintah melalui kebijakan, lintas kementerian dan lembaga mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah revitalisasi pendidikan vokasi Indonesia. Dukungan dari pemerintah harus mencakup 1. Sistem pembelajaran, 2. Satuan pendidikan, 3. Peserta didik, dan 4. Pendidik dan tenaga kependidikan juga dibutuhkan. Serta revitalisasi sistem pembelajaran meliputi 1. Kurikulum dan pendidikan karakter, 2. Bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 3. Kewirausahaan, 4. Penyelarasan, dan 5. Evaluasi. Selanjutnya, perkembangan revolusi industri mulai dari Industri 1.0 pada abad ke-18 sampai Industri 4.0 pada saat ini. Revolusi industri pertama dimulai tahun 1784 di Inggris. Ketika itu, Edwin Cartwright menciptakan mesin tenun mekanik bertenaga uap. Meskipun pada tahun 1781, James Watt menciptakan mesin uap yang pertama di dunia. Namun, aplikasi mesin ini untuk menggerakkan mesin tenun inilah yang dianggap dimulainya tahapan industri baru. Banyak sekali perubahan yang terjadi akibat penemuan ini, termasuk perubahan metode produksi dari cara manual dan menggunakan tangan yang berubah menjadi proses produksi menggunakan mesin. Tumbuhnya industri kimia dan industri proses produksi baja, meningkatnya efisiensi tenaga air, meningkatnya penggunaan tenaga uap, pengembangan peralatan dan rutinitas mesin, serta munculnya sistem fabrikasi. Pada saat itu, industri tekstil merupakan industri yang paling dominan dari revolusi industri dalam hal ini pekerjaan, nilai output produksi, dan modal yang diinvestasikan. Industri tekstil juga merupakan yang pertama kali menggunakan metode produksi modern melalui peran Edmund Cartwright. Dampak utama dari revolusi industri pertama yaitu bahwa standar hidup pada masyarakat umum terus meningkat secara konsisten, yang pertama kalinya dalam sejarah. Juga pada saat yang bersamaan dengan terwujudnya revolusi industri pertama di Inggris, juga mengalami revolusi di bidang pertanian. Hal ini sangat membantu masyarakat Inggris dalam meningkatkan standar hidupnya dan juga memberikan surplus tenaga kerja untuk industri. Selanjutnya, revolusi industri kedua dikenal sebagai revolusi di bidang teknologi, merupakan fase industrialisasi yang pesat di sepertiga akhir abad ke-19 tahun 1870 sampai dengan awal abad ke-20 atau tahun 1914. Ciri utama tahap revolusi industri kedua ini yaitu dimulainya penggunaan mesin elektrik pada proses produksi massal berdasarkan sistem pembagian tenaga kerja. Revolusi industri kedua terjadi di Amerika Serikat dengan ditandai oleh penggunaan energi listrik sebagai energi utama motor penggerak mesin-mesin di industri. Dengan munculnya teknologi listrik dan telekomunikasi atau telegraf, serta teknologi lainnya yang berbasis energi listrik. Dengan dibangunnya infrastruktur telekomunikasi secara luas, dan juga dibarengi dengan pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, berupa rel kereta api, produksi kereta api, serta jembatan, munculnya industri-industri dan baja berskala besar, meluasnya penggunaan mesin di bidang manufaktur, meningkatnya penggunaan tenaga uap, serta pemakaian minyak bumi. Periode ini juga merupakan periode di mana metode organisasi modern untuk operasi industri bisnis skala besar di wilayah yang luas mulai digunakan. Selanjutnya adalah revolusi industri ketiga. Revolusi industri ketiga menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jerman atau Das Akademie der Technikwissenschaften adalah era di mana komponen elektronika dan teknologi informasi digunakan secara masif di industri. Yang selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0. Dari
tahapan-tahapan revolusi industri yang mulai dari yang pertama hingga keempat. Di sini terdapat perbedaan antara industri 4.0 dengan revolusi industri keempat. Menurut McKinsey mendefinisikan industri 4.0 sebagai proses digitalisasi sektor manufaktur dengan berbagai macam sensor tertanam pada hampir semua komponen produk dan peralatan manufaktur yang terlibat dalam sistem cyber. Dengan kemampuan analisis dari semua data yang berhubungan dengan proses yang ada. Jika revolusi industri lebih mengarah pada penunjukan sebuah rentang waktu, maka industri 4.0 lebih dikhususkan pada kejadian di sektor manufaktur saja. Industri 4.0 berfokus pada penciptaan sebuah produk, prosedur, dan proses manufaktur yang cerdas. Contohnya yaitu pabrik cerdas atau smart factory. Smart factory ini merupakan fitur kunci di industri 4.0. Sebuah pabrik cerdas diartikan sebagai sebuah pabrik yang mampu mengelola kompleksitas sebuah produksi, kurang rentan terhadap gangguan, dan mampu memproduksi barang dengan lebih efisien. Selanjutnya yaitu industri 4.0 ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah sistem yang terisolasi berdiri sendiri, namun harus dilihat sebagai salah satu komponen dari beberapa komponen utama dari sebuah aplikasi. Oleh karena itu, industri 4.0 harus dilaksanakan secara interdisipliner dan bekerja sama dengan komponen utama lainnya. Tentunya hal ini akan mengakibatkan transformasi dari rantai nilai konvensional yang ada saat ini, dapat memunculkan model bisnis baru, serta juga berdampak sosial, ekonomi, serta politik baru. Otomasi proses produksi. Oleh karena itu, era ini dimulai dengan digunakannya Programmable Logic Controller atau PLC di industri pada tahun 1970. PLC sendiri merupakan sebuah perangkat pengendali universal yang dirancang khusus untuk dipergunakan di lingkungan fabrikasi. Pada perkembangannya sampai sekarang, PLC ini biasanya dipasangkan secara langsung ke mesin-mesin pabrik atau dipasangkan ke dalam mesin perkakas lainnya seperti sistem komputer numerical control atau CNC atau robot. Dengan menggunakan PLC, banyak alat dan utilitas produksi yang tadinya itu harus dioperasikan oleh operator, namun sekarang sudah menjadi terotomasi. Pada era revolusi industri ketiga ini muncul teknologi robotika, di mana jenis robot berlengan atau articulate robot mulai diaplikasikan di beberapa industri manufaktur. Yang selanjutnya yaitu revolusi industri keempat. Meskipun masih menjadi pertentangan di dunia industri akademis tentang kapan sesungguhnya revolusi industri keempat ini muncul, namun berdasarkan telah yang telah didapatkan, juga beberapa penelitian yang telah dilakukan, bahwa era revolusi industri keempat ini dapat dipastikan dimulai sejak istilah Internet of Things diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 2002. Revolusi industri keempat ini merupakan era di mana teknologi internet, teknologi informasi, serta teknologi otomasi produksi digunakan secara integrasi membentuk sebuah sistem yang disebut cyber physical system. Sebuah sistem di mana sebuah entitas ataupun mekanisme fisik diawasi dan dikendalikan oleh algoritma berbasis komputer terintegrasi dengan internet dan penggunanya. Saat ini konsep ini telah diaplikasikan ke dalam berbagai macam sistem, termasuk di sini yaitu teknologi smart grid pada sistem distribusi listrik, sistem mobil otonom atau sistem kendaraan tanpa pengemudi. Selanjutnya ada pemantauan medis, sistem kendali proses, sistem robotika, dan sistem avionik atau autopilot system. Kemudian yaitu konsep utama dan komponen industri 4.0. Baru beberapa tahun terakhir ini, industri 4.0 menarik perhatian yang sangat besar dari beberapa perusahaan manufacturing, juga sistem pelayanan, serta beberapa perusahaan lainnya yang tidak terlalu penting. Yang paling penting yaitu pengertian dari industri 4.0. Industri 4.0 terdiri atas integrasi dan fasilitas produksi, rantai pasok, dan sistem pelayanan untuk meningkatkan jaringan penambahan nilai. Ini memunculkan beberapa teknologi seperti big data analytics, autonomous adaptive robot, cyber physical infrastructure, simulation, horizontal and vertical integration. Kemudian dilanjutkan dengan industrial internet, cloud system, adaptive manufacturing, dan augmented reality. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan perubahan. Titik terpentingnya yaitu tersebarnya penggunaan dari industrial internet ini dan hubungan alternatif dalam jaringan kerja yang tersebar. Konsekuensinya dari pengembangan dalam industrial internet, atau dalam kata lain,
yaitu Industrial Internet of Things. Sistem distribusi seperti wireless sensor network, file system, embedded system, autonomous robots, and additive manufacturing. Mereka tuh harus saling terhubung antara satu sama lainnya. Selain itu, additive robot dan juga cyber physical system di sini berguna untuk melengkapi sistem integrasinya. Lingkungan berbasis komputer akan didukung oleh simulasi serta 3 dimension visualisasi serta pencetakan. Semuanya sistem keseluruhan ini melibatkan analisis data beberapa macam peralatan yang terkoordinasi dalam pembuatan keputusan real time serta otonomi pada manufacturing dan proses pelayanan pada perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada teknologi pendukung industri. Industri 4.0 merupakan perpaduan atau integrasi dari beberapa teknologi yang sedang berkembang. Saat ini bisa dikatakan ada 9 teknologi utama yang menjadi pilar penopang kerangka konsep industri 4.0. Antara lain yaitu yang pertama, Internet of Things. Yang kedua ada cyber security. Yang ketiga ada cloud. Yang keempat additive manufacturing. Yang kelima augmented reality. Yang keenam big data and analytics. Yang ketujuh autonomous robot. Yang kedelapan simulation. Dan yang terakhir integrasi sistem baik itu secara horizontal maupun vertikal. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai revolusi industri 4.0 yakni dapat dikatakan mengenai perbedaan penerapan industri 4.0 di Eropa Barat dan juga di Indonesia sendiri. Di Eropa Barat, seperti untuk revolusi industri 4.0 ini dengan menyusun beberapa strategi yang digunakan, yang juga melakukan kerjasama dengan negara Jerman, telah ada 200 lebih perusahaan yang ikut serta dengan sasaran implementasi industri 4.0 seperti manufaktur dan teknik, industri otomotif, industri elektronika, dan sistem elektrik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, yakni melakukan era baru dengan pengembangan yang ada serta melakukan beberapa pemanfaatan pengembangan. Sekian presentasi dari kelompok 1 kami mengenai revolusi industri 4.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.